Halo, halo Reza. Oke, halo, halo. Apakah suaraku terdengar? Oke. Oke, jadi Reza ya, sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke topik eh, ini ya, ke lesson yang masih sama di modul sama, itu di modul 6 untuk pembelajaran hari ini. Cuman bedanya untuk hari ini adalah kita akan masuk ke dalam project baru ya. Oke, ini Reza udah kembali belum ya Reza? Halo, halo. Sebentar, sebentar. Aku sambil chat-chatin dulu. Oke, oke, sip. Nah, ini baru ada Reza nih. Halo, oke. Selamat sore Reza. Halo, suaraku terdengar? Sore kak, Oke, suaraku terdengar Reza? iya kak. Terdengar ya? Oke, sip. Ya, selamat datang di kelas hari ini Reza ya. Jadi untuk hari ini kita akan discuss terkait modul 6 lagi. Cuman bedanya untuk hari ini kita akan masuk dalam modul 6 pelajaran 2 ya. Jadi modul 6 lesson 2 hari ini kita akan masuk ke dalam project baru ya, itu terkait The Maze Game dengan menggunakan classes. Nah, jadi kita hari ini akan discuss terkait itu ya. Nah, ini juga presentasinya agak lumayan banyak, makanya nanti aku akan coba agak lebih cepat ya, biar kita bisa kerjain juga tugas yang menggunakan coding. Oke? Oke, mungkin sebelum start sambil kita nunggu teman-teman yang lain juga, mungkin boleh dong Reza diupdate kabarnya gimana Reza? Diupdate dong kabar sekolahnya gimana, aktivitas Reza akhir-akhir ini ngapain aja, dan juga tugas algonya gimana. Boleh dong diupdate. Kabar saya alhamdulillah sehat kak. Oke, alhamdulillah sehat. Lalu, gimana lagi? Hari-harinya gimana? Hari-harinya? Hmm. Sekarang sih lagi nyiapin buat besok kak, sekolah ada market day. Market day apa tuh? Aku baru dengar tuh. Itu seperti apa tuh? Nanti kita disuruh jualan-jualan gitu kak. Jadi ini Oke, mau nentuin mau jualan apanya. oke. Besok, besok banget. Senin. Oh, Senin. Tapi itu tetap sekolah gak? Tetap sekolah atau hitungannya jadinya sekolahnya nggak sekolah Hmm? jadinya? Kosong. Tetap sekolah, maksudnya tetap ada aktivitas kegiatan belajar Tetap mengajar. sekolah. Oh, tetap sekolah. Cuman ada market day ya. Oke, ya asik tuh. Oke deh, kalau gitu Reza, thank you buat update-nya ya. Tugas algonya gimana Reza? Ada kendala gak? Terakhir yang kemarin tuh yang kata kakak nggak bisa bisa itu import file Oh, gamenya. oke. Udah diinstal belum Anaconda-nya? Tadi sih studentku ada yang ngalamin hal yang sama, cuman pas install Anaconda udah bisa. Kamu udah install belum? Reza, Kemarin kakak suruhnya install yang PyCharm. nih, coba install ini juga ya. Dari sekarang sambil nunggu. Kamu bisa klik itu, linknya udah aku kirim di chat ya, chat Zoom. Kamu klik langsung download aja. Oke? Udah diklik belum? Udah ya, bisa diklik aja dulu ya Reza, biar kepulih. Jadi hari ini Ya, ntar kak. Reza bisa ya. Oke, diinstal. Lalu nanti pas kita praktek udah terinstall dan kita bisa coba buat kerjain. Oke, kalau gitu. Oke, thank you, Reza. Sekarang Glenn nih, Glenn sudah join. Halo Glenn, apakah bisa on cam, Glenn? Ya, kak. Oke, sip. Oke, halo Glenn sendiri gimana Glenn? Kabarnya Glenn? Gimana kabar sekolahnya? Kabar kesehariannya gimana? Tugas algonya gimana Glenn? Ada kendala gak? Nggak ada. Itu sekolah baru baru ambil rapotnya sih hari ini. Oh, baru ambil rapot. Oke, Iya. gimana hasil rapotnya, Glenn? Ya, biasa-biasa aja lah. Oh, biasa-biasa aja ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah berjuang. Yang penting kan itu ya. Yang penting tetap belajar, tetap berjuang. Nah, itu nggak apa-apa.
Oke, Glenn itu, maaf, Glenn itu sekolahnya di mana ya? Aku lupa deh, Glenn. Semak tiga. SMA 3. Iya. SMA 3 Setiabudi. Penabur Kak. Oh, Penabur 3 tuh di mana ya? Daerah mana itu? Di Gunung Sari, Bogor ya? Bogor gak sih Glenn itu? Aku lupa. Jakarta. Oh, Jakarta ya. Jakarta mana tuh? Gunung Sari, aku baru dengar sih. Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Pusat. Oh, I see. Oke, Glenn. Thank you buat update-nya. Nggak apa-apa, yang penting udah berjuang, Glenn. Itu kan udah best banget kan. Ntar pas kuliah, ntar lebih jago lagi pasti Glenn kan. Kan udah belajar Python juga di sini kan. Nanti harusnya di kuliah lebih paham lagi. Karena kan di sekolah juga nggak terlalu pakai coding ya, teman-teman. Mungkin ya. Mungkin yang paling gunain mungkin kayak Reza karena SMK. Mungkin kalau di SMA setahu aku sih nggak terlalu itu ya. Cuma nanti pasti kuliah itu bakal useful banget, teman-teman. Oke, thank you, Glenn, sudah update. Oke, sekarang terakhir Jose. Halo, Jose. Apakah bisa on cam, Jose? Halo, halo, Jose. Oh, masih sakit Jose. Waduh, dari minggu lalu ya. Masih sakit. Gimana Jose? Gimana? Yang dirasa apa? Sakitnya sakit apa ya Jose ya? Dirawat apa gimana? Kalau nggak salah dari minggu lalu Jose ya. Minggu lalu kamu juga masih sakit katanya ya. Waktu itu kamu bilang. Sakit apa Jose? Oh, cuma musim aja di sini. Oke, semoga cepat sembuh Jose ya. Semoga cepat sembuh, cepat membaik, dan bisa beraktivitas seperti normal lagi. Oke, buat Jose mungkin boleh diupdate juga Jose ya kabar terkait kesehariannya gimana, sekolahnya gimana, dan juga boleh update juga ya tugas algonya gimana Jose, boleh diketikkan aja gitu. Biar nanti aku bisa tahu dan bisa baca apa sih Jose tuh lagi ngapain untuk saat-saat ini, biar aku tahu progresnya juga. Tolong diupdate ya Jose ya, diketikkan nanti biar aku baca. Sip, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke modul 6 pelajaran 2 teman-teman ya. Nah, di sini agak banyak slide-nya, makanya nanti akan aku buat sedikit lebih cepat ya. Hopefully teman-teman kalau misalnya nanti ada kendala ya bisa langsung tanya aku aja ya. Karena di sini ada 100 slide kurang lebih dan kita harus juga praktek ya teman-teman ya, praktek di VS Code. Makanya aku akan coba jelasin ini dengan agak cepat lah bahasanya ya. Oke, modul 6 pelajaran 2 permainan labirin menggunakan class di sini teman-teman semua. Sip, kita lanjut dulu ke discussion tentang namanya mengerjakan proyek ya di sini ya. Nah, kerja proyeknya di sini apa? Di pelajaran terakhir kita sudah berkenalan dengan lingkungan pengembangan Visual Studio Code ya profesional dan juga mempelajari cara membuat prototipe suatu game teman-teman. Nah, saatnya sekarang kita akan membuat game dua dimensi kita sendiri. Nah, di sini kita akan coba bikin game seperti ini, teman-teman ya. Game Pac-Man. Nah, nanti di sini kita punya karakter kita punya musuh juga, kita punya peluru, segala macamnya. Yang akan kita coba buatin seperti ini. Tujuan kita untuk pelajaran selanjutnya adalah mengembangkan game labirin. Nah, game labirin nih. Nah, selama proses pengembangan, kita akan mengenal mekanisme dasar permainan, gerakan sprite, serta tabrakan sprite, dan juga kita cara menembak. Jadi kita akan coba pelajarin hal itu semua. So, di sini kira-kira kita akan start dulu, teman-teman. Cuman seperti sebelum kita start ngoding, aku mau nanya, di sini sebelum kita mulai proyek atau mulai project coding, biasanya kita perlu ngapain dulu sih, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita mulai ngoding atau mulai development? Ayo, jangan takut salah. Ada yang bisa ngasih tanggapan, teman-teman? Sebelum kita ngoding itu kita perlu ngapain dulu? Coba dari Glenn, Jose, Reza, ada tanggapan nggak? Buat rangkai dulu Kak. Buat apa? Rangkainya gitu kayak man-map. Nah, kerangka. Yes, betul banget. Buat kerangka. Very good ya. Itu salah satu jawabannya juga. Buat suatu kerangka. Nah, biar apa? Biar lebih jelas ya. Oke, very good. Glenn, thank you sudah bantu menjawab. Nah, jadi teman-teman, dalam pengerjaan satu proyek, itu kita ada beberapa fase di sini ya. Nah, tadi ada buat suatu kerangka. Itu adanya di mana? Ada di di bagian pengembangan prototipe ya. Berarti kalau misalnya kita buat kerangka. Nah, pertama-tama adalah ideation, teman-teman. Atau bahasa ide produk ya. Kita punya ide dulu nih. Kayak Glenn punya ide buat bikin aplikasi maze game. Karena mungkin anak-anak mungkin sekarang lagi suka main game kayak semacam labirin gitu. Makanya terinspirasi buat bikin maze game. Terus melakukan perencanaan. Terus direncanakan nih kayak contoh Glenn, terus juga Reza dan juga Jose gitu merencanakan kayak seperti apa sih game segala macam. Nah, baru nanti masuk ke tahap namanya pengembangan prototype. Prototype tuh berarti hitungannya kayak
nanti aktual tuh seperti apa sih? Seperti kayak percontohan aja, teman-teman. Jadi bukan versi final, tapi biasanya dimasukkan hal-hal yang kira-kira bakal dipakai pas nanti production. Mungkin nanti di production bakal lebih bagus lagi, kayak mungkin animasinya lebih bagus, segala macam. Cuman kalau prototype tuh menggambarkan kalau aplikasi ntar kurang lebih seperti apa. Terus juga kita masuk ke dalam perbaikan, teman-teman ya. Perbaikan itu ketika kita udah ngembangin prototype, ada kesalahan, kita lakukan perbaikan. Habis kita lakukan perbaikan, kita lakukan pengujian lagi. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, panahnya tuh dia bolak-balik. Jadi ketika kita udah lakukan pengujian, kalau misalkan ada yang error, kita lakukan perbaikan lagi. Kita balik lagi ke sini. Udah selesai diperbaiki, uji lagi. Masih belum benar, salah lagi. Perbaiki lagi. Baru sampai akhirnya pengujiannya itu udah komplit atau udah sukses semua. Baru bisa selesai dan kita bisa langsung bikin presentasi. Nah, lalu ide terkait ide permainannya ya. Jadi karena ini adalah proyek pelatihan, mekanisme permainan di semua program itu akan serupa. Tapi desain dan gaya itu dipilih dengan kita sendiri. Nah, kira-kira apa sih kira-kira topik yang akan kita miliki di sini? Nah, so teman-teman topik yang mungkin ada untuk tugas kita adalah kita akan buat di sini ya, lokasi menarik di bumi dan juga di luar angkasa. Juga terkait film atau buku favorit. Lalu terkait juga namanya adalah permainan favorit. Dan setelah itu, kita akan memilih topik dan juga kita dapat mencari materi grafis ya untuk game tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih caranya kita bisa memilih gambar untuk desain satu proyek? Nah, gimana cara buatnya? Seperti ini. Nah, kita perlu ingat kita punya namanya bahan grafis di sini ya. So, saat kita memilih gambar, teman-teman, untuk sebuah proyek, kita perlu ingat bahwa hampir semua yang ada di internet itu memiliki hak cipta ya. Jadi, bahasa itu punya copyright gitu lah, kalau teman-teman pernah dengar ya. Nah, jadi kita perlu hanya menggunakan gambar dan juga template yang gratis, atau kita harus membayar lah seenggaknya kalau misalnya mau pakai gambar yang berbayar tersebut ya. Nah, so ini akan bekerja untuk dua arah. Kita juga dapat melindungi karya kita agar tidak diundur dan juga digunakan ya. Dimana nanti kita akan berbicara banyak tentang cara melakukan ini di modul berikutnya. So, nanti di sini teman-teman dalam proyek ini kita akan menggunakan materi yang udah disiapin sebelumnya ya. Jadi, ini salah satu materi juga, tapi ini akan berkaitan dengan materi minggu lalu, teman-teman semua ya. Oke, nah di sini kita akan mengupgrade pengetahuan kita yang tadinya minggu lalu kita udah pelajarin terkait kelas segala macam. Di sini akan kita ilustrasikan dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Kita juga dapat menggunakan situs khusus yang mencari icon dan juga gambar untuk mencari gambar. Nah, contoh untuk situsnya ini ada macam-macam. Mungkin biasanya kalau pakai mau cari icon tuh bisa ke Platikon, teman-teman ya. Nanti mungkin kalau kita teman-teman ntar buat contoh, let's say final project-nya nanti itu bisa menggunakan Platikon nih buat masukin icon-icon, misalkan mau ganti-ganti apa bisa menggunakan Platikon aja, teman-teman. Nah, juga FreePic, ada juga Pixabay. Nah, terus di sini ada caranya ya, cara kita mengunduh icon dari Platikon. Nah, ini kita tinggal klik aja, misalkan cari ball, nanti keluar ballnya apa, kita tinggal langsung klik aja dan kita download si bola tersebut, teman-teman. Nah, lalu ada juga gambar dari sumber lain ya, teman-teman ya. So, di sini jika kita masih memutuskan untuk mengunduh gambar dari sumber lain, misalnya dari google.com, nah saat mengunduh, itu kita harus memperhatikan dua poin, teman-teman semua. Yaitu gambar tidak boleh memiliki latar belakang dan juga harus dalam format PNG, teman-teman semua ya. Serta harus ada juga catat ketersediaannya dari lisensinya. Di sini harus ada lisensinya, harus bahasa itu dia tidak copyright, teman-teman ya. Nah, lalu untuk jenis lisensi sendiri, itu merupakan jenis dokumen, teman-teman ya, yang dia itu mengatur rules atau aturan untuk distribusi dan juga penggunaan suatu produk. Nah, di sini so kita tuh ada banyak sebenarnya jenis lisensi, teman-teman ya, yang mana menentukan cara kita menggunakan materi tersebut. Nah, jenis lisensi harus mengizinkan penggunaan gambar secara gratis untuk tujuan non komersil. Jadi dia tuh harus gratis teman untuk tujuan non komersil ya, ketika dia itu license-nya mungkin free atau gratis. Nah, contoh kita mencari sesuatu di Google, teman-teman ya. Kita carikan contoh namanya Pac-Man. Nah, di sini ada tulisan namanya apa? Wikipedia Commons. Nah, ini maksudnya adalah salah satu license ya, disebut Creative Commons. Ini kita bisa baca juga di sini, teman-teman, misalnya ada yang mau baca. Nah, ini merupakan suatu hal yang copyright, gitu ya. Jadi kita tidak bisa gunain ini, apalagi secara komersil ya. Ya contoh, misalkan nanti Reza kan mau apa tadi bahasanya tuh mau kayak semacam itu ya, market market apa tadi, market class gitu ya, aku lupa sebutannya. Misalkan Reza pengen bikin risol gitu, terus tapi pakai gambar begini gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh gitu ya, karena dia tuh sebenarnya dilindungi. Kalau misalkan nanti Reza ketahuan, nanti bisa ada macam-macam, bisa jadi pidana segala macam. Makanya emang kita harus hati-hati itu, teman-teman ya. Pastikan kalau misalnya mau digunain tuh bener-bener yang udah no copyright dan mungkin bisa digunakan. Makanya kita harus cari tahu dulu. Nah, so kita udah membahas teman terkait masalah organisasi utama yang terkait dengan persiapan kerja. Nah, saat ini kita akan mulai perencanaan terlebih dahulu ya.
kita buat namanya planning di sini. Nah, jadi perencanaan itu sendiri yang tadi mungkin Glenn sempat buat ya, kerangka salah satunya, adalah salah satu tahap kunci ya dari setiap proyek. Nah, perencanaan yang kompeten memungkinkan kita untuk melakukan tugas apapun dengan se-efisien mungkin. Kira-kira rencananya apa aja sih yang perlu kita ketahui? Nah, nanti kita di sini akan coba bikin mind map, teman-teman, dan juga kita akan buat bikin daftar periksa atau namanya ya list ya, terkait daftar checklist yang akan kita kerjain itu apa aja. Nah, untuk peta pikiran proyek sendiri, di sini peta pikiran merupakan alat untuk kita memvisualisasikan ide, teman-teman ya. Kita pecah menjadi beberapa bagian dan juga merencanakan pekerjaan. Contohnya adalah peta pikiran. Contoh di sini. Kita punya nama gamenya permainan labirin. Nah, di sini nanti kita akan pecah-pecah, teman-teman ya. Kita punya presentasi, kita punya fungsionalitas, segala macam. Kita pecah dan kita breakdown lagi satu persatu. Nah, contoh komponen proyeknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan buat, tapi kita bedah dulu. Di sini kalau teman-teman lihat, ini terdiri dari apa aja sih? Ada yang bisa bantu sebutin nggak, teman-teman? Ada yang mau volunteer, kira-kira bantu nyebutin, ini terdiri dari apa aja sih? Ada yang mau bantu sebutin? Yuk, Reza, Glenn, Jose. Kira-kira terdiri dari apa aja kalau kita buat mind map buat ini? Dari, oke, aku bantu sebutin kali ya. Mungkin teman-teman masih ragu nih, masih takut. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Pertama, kita punya desain, teman-teman ya. Desain, terus juga punya sprite di sini. Ada juga kontrol di sini ya. Maksudnya fungsionalitas. Nanti kita akan buat mind map ya, teman-teman nanti harusnya lebih paham lagi. Nah, so di sini di presentasi ya, di sini apa aja? Pertama kalau kita lihat, kita punya jendela permainan atau window, ada juga latar belakang scene-nya, serta ada functionality-nya ya, terkait namanya loop game-nya. Terus apa lagi? Nah, ini kita punya macam-macam sprite, teman-teman ya. Kita punya wall, kita punya bullets gitu ya. Kita punya bullets maksudnya adalah peluru gitu ya. Dan juga kita punya semacam sprite-nya di sini. Nah, di sini kita punya dinding, wall, punya pemain juga, ada juga enemy atau musuh, ada juga sprite terakhir, yaitu si Pac-Man ini yang harus kita dapetin biar kita menang, ada juga peluru ya. Nah, terus fungsi apa aja yang harus ada di dalam game sih? Nah, pertama ada loop game, teman-teman. Game harus berjalan terus dengan frame tertentu. Ada juga gerakan di sini, movement dari pemainnya ya. Kita menggunakan keyboard di sini. Lalu ada juga musuh, kita gerakan secara otomatis, kayak buat ngalangin ya, biar game yang makin sulit. Ada juga di sini collide, teman-teman, atau tabrakan. Itu dengan pemain dengan dinding, pemain dengan musuh, dan juga pemain sprite terakhir, serta peluru dinding, dan juga peluru musuh. Nah, di sini teman-teman semua ya, di sini kita punya namanya perencanaan kerja terkait namanya mind map. Nah, di sini kita akan coba buat buka tugas di platform dan juga buat peta proyek kita sendiri ya. Dan hal utama yang perlu kita set di sini di peta proyek adalah kita harus mencerminkan objek dan juga tindakan utama yang juga nyaman untuk kita sendiri. Kita perlu ingat juga bahwa peta pikiran itu dapat dibuat dengan berbagai cara, teman-teman semua ya. Nah, so teman-teman, peta proyek itu umumnya membantu untuk mendapatkan pemahaman umum tentang proyek itu sendiri ya. Nah, kira-kira tahapan proyek apa sih yang sudah kita ketahuin untuk ngelakuinnya dan juga gimana caranya kita ngelakuinnya. Nah, di sini tadi barusan yang aku jelasin, teman-teman, kita dibagi menjadi dua berarti ya. Kita punya di bagian presentasinya, kita punya desainnya, contohnya kita ada di dalam permainan, latar belakang scene, sprite, terus juga di functionality kita punya loop game, punya gerakan dari pemain dan juga dari musuh, dan juga tabrakan ya ketika pemain dinding ke musuh, sprite terakhir dinding dan juga musuh. Nah, di sini kita akan implementasikan ini semua teman-teman di dalam mind map ya. Nanti di kedepannya juga kita akan discuss semuanya dan kita bikin gamenya secara fully. Jadi untuk hari ini teman-teman kita akan buat gamenya tapi belum sampai selesai. Makanya di sini kita akan terdiri dari 3 kali pertemuan kurang lebih ya untuk bikin game ini ya. Nah, di sini untuk jendela utama dari loop game teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan hubungkan modul Pygame ya seperti biasa. Install Pygame, import, membuat jendela ukuran 700-500, kita akan membuat nama jendela di sini kita set run sama dengan true, while run kita set delay-nya 50 second, dan di sini kita buat ya for loop ya. Untuk setiap acara dari set acara, jika jenis acaranya adalah quit, maka kita set run sama dengan false. Dan kita akan menjegarkan konten dari layar teman-teman. Jadi kita di sini akan ngelakuin refresh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kita akan importkan si Pygame dari menggunakan Asterix ya. Jadi artinya kita mengimportkan semua hal dari Pygame tersebut. Kita set display.setMode 700 sampai 500 dan kita set captionnya namanya permainan pertama saya. Kita set juga run sama dengan true dan juga while run time.delay 50. Jadi kita set delay selama 50 millisecond dan juga kita set di sini query.event.get
if it type sama dengan quit, run sama dengan false. Nah, ada yang bisa artiin nggak, teman-teman? Ini tuh artinya apa sih kode ini? Sorry, aku ganti warna nih. It's ada yang bisa artiin nggak, teman-teman? Ini artinya apa sih, teman-teman? Kode ini tuh fungsinya buat apa? Maksudnya apa? Difungsikan buat apa? Yuk, jangan takut buat kasih tahu. Yuk, apa nih kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak, teman-teman? Berdasarkan teman-teman baca, dia tuh bekerja kalau buat apa sih? Reza mau jawab? Glenn? Jose? Jangan takut. Ayo, apa kira-kira? Yaitu ketika apa, teman-teman? Oke, mungkin pada bingung ya. Itu ketika kita klik tombol close, teman-teman. Jadi maksudnya close apa nih? Contoh, ini kita punya game, teman-teman ya. Ini kan biasanya ada tombol di sini. Ada X, biasanya ada ini sama ada minimize. Ini game kita nih contoh. Ini game kita di sini ya. Ini game kita nih contoh ya, teman-teman ya. Oke, contoh nih game kita. Oke, ini punya game nih. Nah, fungsi dari if it type quit ini apa sih? Dia tuh ketika maksudnya kita klik tombol ini. Teman-teman, kita klik tombol close ini, dia akan menjadi run sama dengan false. Artinya apa? Run yang awalnya true, teman-teman. Run true berarti itu gamenya sedang berjalan, seperti menampilkan ini. Ketika kita klik si tombol X, itu dia akan menjadi ke type quit. Dan artinya nanti run menjadi false. Artinya adalah game jadi berhenti, teman-teman semua. Jadi itu dia fungsinya dari run true dan juga run false ya, teman-teman semua ya. Oke, aku hapus lagi. Nah, di sini kita punya objek game ya dari dinding tersebut ya. Nah, di objek permainan utama itu dibuat sebagai contoh kelas di dalam program. Nah, lalu untuk wall di dinding kita akan membuat kelas namanya game sprite, yaitu kelas dari kelas anak dari kelas sprite, dot sprite bawaan. Yang dimana ini memungkinkan kita untuk membuat instance dari satu dinding. Nah, kita di sini akan buat dinding atau wall ya, yang diatur seperti gambar di game kita sendiri. Jadi kita akan coba buat juga. So, teman-teman, nanti kita akan ambil seperti ini. Kita punya kelas namanya game sprite. Kita akan ambil dari kelas induknya dari game sprite. Nanti akan aku jelasin. Kita menggunakan sprite.sprite di sini. Lalu juga di sini kita buat init ya. Ini contoh kita pengen buat objek permainan persegi panjang. Kita set self picture W, H, X, Y. Di sini picture ada weight, height, X sama Y untuk koordinatnya. Terus juga di sini kita akan panggil constructor superclass dan juga membuat objek scene, teman-teman ya. Serta kita set juga sub.rectangle sama dengan sub.image.getRectangle untuk kita mengambil persegi panjang yang berisi suatu gambar, teman-teman semua ya. Dan juga kita set di sini sub.rectangle X, dia kita akan equalkan dengan X, teman-teman semua ya. Lalu juga sub.rectangle Y, juga kita set sebagai Y. Jadi dia itu akan di Y itu nilainya akan disimpan di sub.rectangle Y. Nah, terus di sini kita set juga function reset, teman-teman. Def reset, buat kita melakukan reset di sini. Ini mana di sini kita akan menempatkan beberapa gambar pada titik X dan juga Y, teman-teman ya. Serta di luar function, kita di sini akan membuat objek class dari game sprite. Gitu. Jadi kita akan coba buat seperti ini ya. Ini merupakan metode untuk menempatkan objek di layar tersebut. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman ya, cara membuatnya. Nanti untuk image, kita panggil transform.scale, image.load, picture, W, H, rectangle, rectangle X, rectangle Y. Lalu juga di sini kita set window.bleed, kita set juga self.image, self.rectangle X, sama self.rectangle Y. Jadi di sini macam-macam kita buat, teman-teman semua ya. Nah, terus juga kita set di sini wall one ya, sebagai kita panggil untuk temboknya itu sendiri. Pertama kita panggil namanya game sprite, nama kelasnya di sini game sprite. Kita panggil untuk file location-nya namanya di sini wall.png di 80, 180, 200 dan juga 250. Nah, lalu teman-teman, karena karakter utama dan juga temboknya itu dibuat menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan satu class untuk mereka ya. Jadi di sini ada objek untuk karakter utama yang akan dibuat dengan instance. Namanya class game sprite untuk dia menyederhanakan pengembangan di tahap pertama. Nah, nanti untuk si player itu sendiri nanti kurang lebih seperti ini juga. Game sprite hero PNG 80, 80, 5, 400 ini merupakan suatu ini ya, yaitu mengacu ke sini. Gambar, lebar, tinggi, X sama Y. Nah, ini X sama Y-nya di sini. Oke, so kita udah meninjau teman-teman ya langkah-langkah pengembangan spesifik. Nah, terus kira-kira perlu nggak sih kita merencanakan langkah seperti itu secara terpisah? Tentu ya, kita akan lebih mudah teman-teman kalau kita buat itu secara terpisah. Kita nggak buat itu langsung dalam satu hal, kayak contoh hari ini kita buat sampai game berjalan.
gitu. Nah, jadi akan lebih mudah untuk kita memiliki gambaran yang jelas tentang jumlah pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ada juga alat perencanaan untuk hal ini yang mungkin kita bisa buat di namanya list periksa atau daftar periksa, teman-teman ya. Nah, so untuk di daftar periksa project di sini nanti ada daftar tugas yang perlu kita checklist ya. Contoh dari checklistnya di sini tujuannya adalah untuk memprogram game maze. Untuk checklistnya misalkan kita pilih topik proyeknya apa, temukan materi grafis untuk proyek tersebut, terus juga kita bisa pilih jendela permainan utama. Nah, nanti kurang lebih checklist seperti ini ya. Ini sangat familiar banget teman-teman. Teman-teman bisa lakukan checklist di sini. Kita akan mengisi daftar periksa saat tugas proyek disorot. Nah, di sini kita perlu mengisikan list periksa juga, teman-teman ya, dengan tugas untuk hari ini. Nah, seperti di mind map juga, teman-teman. Checklist itu bisa dibentuk dengan berbagai cara. Jadi ntar di sini ada berbagai cara yang teman-teman bisa lakuin juga ya. Nah, so kita udah lakuin planning udah selesai. Nah, saatnya gimana caranya kita bisa lanjutin ke pengembangan. Let's go langsung aja ya. Kita lanjut ke pengembangan. Di sini tugas kita adalah kita akan mengembangkan, teman-teman, proyek Maze. Nah, di sini kita akan berpegang pada tema yang harus kita desain. Dan juga kita akan membuat di sini hasil pekerjaan kita ya. Kita harus membuat jendelanya, mengatur judul dan juga latar belakang. Kita buat loop game utama. Kita buat kelas game sprite untuk dinding dan juga karakter utama, serta membuat sprite dari karakter utama. Serta buat wall setidaknya 3 di sini. Sip, let's go teman-teman, kita kerjakan tugasnya. Nah, mungkin sebelum itu kita akan kerjakan dulu tugas yang ada di platform, teman-teman ya. Boleh di-sharein semua, teman-teman? Oke, Jose lagi persiapan PTS. Oke, thank you Jose udah update. Semoga lancar ya Jose PTS-nya dan dapat hasil yang terbaik. Oke, yuk teman-teman, boleh dipilih dulu. Kita klik yang nomor 2 ya, teman-teman ya. Kalau nomor 1 kan VS Code. Kita klik yang nomor 2 dulu, kita buatin main map dulu. Nah, ini main map aku udah buat, teman-teman bisa contohin aja ya sambil aku jelasin. Wait, aku refresh dulu. Ini main map-nya. Kita akan buat seperti ini ya, teman-teman semua yang main map ya. Nah, bisa diikutin aja teman-teman dari share screen-ku ini. Jadi di sini kita punya game yang buat sekarang namanya Maze Game Pac-Man, teman-teman ya. Jadi di sini kita pisah jadi dua hal, kita punya desain dan juga functionality, teman-teman. Desain dan juga functionality. Di desain kita ada siapa aja, ada game window, ada sprites, ada segala macamnya. Terus juga ada macam-macam lah, teman-teman ya. Kita bisa buatin semua hal di sini. Desain, functionality. Di desain kita punya game window, background image, ada juga musical effects di sini, terus juga di sprites-nya kita dibagi jadi dua. Kita punya player, enemy, Pac-Man, horizontal and vertical walls. Functionality kita punya frame rate-nya apa, movement of sprites, player case, enemy automatic. Nah, jadi enemy automatic maksudnya adalah nanti enemy-nya atau musuhnya akan bergerak secara otomatis, teman-teman ya. Jadi kita nggak menggerakkan. Ada juga collision of sprites ya, jadi kayak tumbukan dari sprites-nya. Ketika player and wall, jadi playernya ketemu dengan tembok, maka jadi kalah. Player and enemy, player ketemu enemy jadi kalah. Dan juga player dengan Pac-Man, dia akan menang kalau dia kenain Pac-Man. Sip, boleh dicoba buat teman-teman ya. Yuk, mungkin kita buatnya cepet ya teman-teman ya, biar kita bisa lanjut ke coding dan bisa istirahat setelah itu. Oke, aku kasih waktu mungkin buat yang ini kurang lebih 5 menit lah ya teman-teman ya. 5 menit mungkin sampai jam 3.50. Yuk, let's go 3.50. Biar habis ini kita bisa lanjut ke codingan ya teman-teman, ke Visual Studio. Oke, punya Reza agak typo tuh. Seperti ya, functionality. Oke, player enemy. Design, oke bisa dicapek aja Jose. Ada apa aja tadi? Di sini ada namanya game window. Di desain ada game window, ada background image, dan juga ada musical effects. Juga kita punya sprite teman-teman di sini ya. Jadi ada macam-macam yang kita bisa buat. Ada Pac-Man, horizontal and vertical walls ya. Kita punya sprite ada dua.
horizontal dan juga vertical. Jadi buat si spreadsnya itu sendiri. Oke, Jose, functionality, movement. Oke, let's go, teman-teman. 4 menit lagi. 4 menit kita akan lanjut ke nomor 2 dan kita akan coba bikin codingan kita, teman-teman ya. Inner wall, inner wall equal to loose, oke. Enemy ke parent pacman win. Nanti di sini teman-teman kita untuk hari ini kita nggak akan buat semuanya ini yang ada di ini ya yang dibuat di mind map kita nggak akan buat hari ini semuanya. Jadi kita hari ini akan fokus pada pengembangan apa aja sih hari ini. Nah, jadi untuk hari ini kita akan buat beberapa hal teman-teman ya. Itu kita akan buat pastinya game window ini ya, background image ya. Tapi ini belum ya, visual effect belum. Sprite-nya di sini baru kita akan buat adalah si player-nya aja dulu. Ini pasti horizontal and vertical. Frame rate-nya pasti kita buat. Player keys ini kita buat semua. Lalu juga enemy tapi masih belum ya. Jadi untuk baru player keys saja enemy masih belum. Dan collision juga ini masih belum ya. Ini belum semuanya. Jadi untuk hal yang akan kita buat ada beberapa hal nih. Satu, dua, tiga, empat, ada lima teman-teman. Jadi ada 5 hal yang hari ini kita akan coba implementasikan di kode kita hari ini, teman-teman semua. Yuk, apakah sudah semua? Let's go, 3 menit lagi, teman-teman. Layer and wall, loose, oke. Oke, Jose, oke. Glenn kalau sudah boleh lanjut ke nomor selanjutnya, Glenn ya. So, nanti nomor selanjutnya tuh teman-teman ya, di nomor 2. Itu kita ada apa aja sih? Nah, ini aku sambil kopikan, teman-teman ya. Kita ada pertama, kita punya namanya Ideation of Project Maze Game Pac-Man. Nah, ini merupakan suatu ide, teman-teman ya. Yang kedua, kita ada planning. Jadi di sini bisa dibuatin aja, Glenn. Mungkin di copy-copy juga boleh. Development prototype. Oke, terus enhancement. Berarti itu kayak kita menyempurnakan ya testing skenario dan juga presentations to stakeholders and audiences. Nah, so yang barusan kita buat sekarang, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan nomor 2 udah. Coba punya Glenn nomor 2 udah. Sorry. Nah, dimasukin Glenn, belum dimasukin tuh checklistnya. Diklik tombol tambah di sebelah kanan. Tombol tambah. Nah, masukin apa aja itu aku udah kirim di chat ya. Pertama kita ada ideation of project maze game, Pac-Man. Nah, jadi ntar hari ini teman-teman kita akan coba checklist 3 hal ya, sesuai sama yang kita kerjain hari ini. Kita buat ideation of project, udah semua belum? Oke, Reza masih belum. Oke, Jose kalau udah boleh di checklist ya. Nomor 2-nya mana Jose? Udah belum nomor 2? Coba nomor 2-nya Jose itu nomor 2-nya yang di sebelah senyuman. Aku mau lihat dong, udah diisi belum? Oke, belum. Sip, kita kerjaan bareng-bareng deh kalau gitu. Ini aku screenshot dulu ya. Yang masih belum bisa cek di chat Zoom aja, teman-teman. Yang belum nomor 1. Nah, aku lanjut nomor 2 ya. So, teman-teman nomor 2 apa aja bisa ikutin ya. Pertama kita ada namanya ideation of project. Namanya adalah Maze Game ya. Nama game yang tadi barusan aku buat namanya Maze Game Pac-Man. Nah, ini bisa kita checklist juga karena kita buat idenya udah. Terus juga kita ke tahap 2 kita namanya planning of the game. Jadi kita membuat perencanaan dari gamenya. Ini juga udah. Dan ketiga namanya adalah development of prototype. Ini akan kita lakuin. Jadi kita bisa checklist dulu aja. Kita akan lakuin ini habis ini banget. Nah, lalu apalagi kita bisa melakukan satu lagi yang keempat adalah enhancement or improvement. Jadi kita lakukan eh, perbaikan.
Nah, ini masih belum bisa di checklist karena kita masih belum buat ya, jadi jangan checklist dulu yang bagian nomor 4. Nomor 5, habis itu kita masuk ke dalam testing skenario. Teman-teman, kita tes ya, yang barusan kita buat, testing skenario. Ini kenapa apa? Kita lakukan presentasi teman-teman ya, presentation to stakeholders, pemegang kepentingan, and audiences. Nah, ini dia teman-teman ya. Terus kita bisa save. Jadi di sini kita membuat 3 hal teman-teman ya, khusus untuk hari ini. Ideation of project, planning of the game, dan juga development of prototype ya. Jadi ada 3 hal yang kita coba buat untuk pembelajaran hari ini teman-teman semua. Nah, jadi yang bisa di checklist ada 3 ya. Jangan lupa di checklist teman-teman, jangan lupa di checklist. Dan jangan lupa di save ya di sebelah sini. Kalau dia udah checklist seperti ini berarti dia udah bisa. Udah benar, nanti kalau nggak di save, ntar dia hilang teman-teman semua. Punya Glenn belum di save atau punya Glenn. Masih ada tombol save-nya masih muncul di sebelah kanan. Nah, pastikan dia checklist ya teman-teman ya. Oke. Oke, punya Jose satu lagi. Jangan lupa nomor yang senyumannya bisa diisi semua teman-teman, sama nomor 345 juga diisi ya. Cara mandiri. Itu ada pollingnya teman-teman bisa isi. Bisa diisi semuanya teman-teman 345. Oke, jangan lupa 345 bisa diisi teman-teman semua ya. Untuk polling itu sendiri. Kalau sudah, kita akan langsung lanjut ke VS Code ya teman-teman semua ya. Di sini oke, bisa dikerjain semua. Sip. Tadi punya Jose udah di save kan ya? Nomor 2 ya. Coba aku cek nomor 2 Jose. Aman kan ya? Oke, aman sip. Yuk, teman-teman kita lanjutin ya sekarang ya. Kita masih ada sisa waktu beberapa menit lagi sebelum kita istirahat. Kita akan langsung buka Visual Studio. Teman bisa siapin semua ya Visual Studionya ya teman-teman ya. Nah, ini aku share screen langsung ke Visual Studio. Nah, sip. Kita coba kerjakan ya teman-teman ya. Ini kebetulan aku udah buat game-nya. Nanti untuk tampilan game, ini aku lagi buat yang pertemuan ketiga dan ntar kayak gini kurang lebih ya. Nah, cuman nanti kita belum sampai sini ya. Kita buatnya masih yang awal banget. Ini aku buatin dari awal banget, dari berarti labirinnya masih kosong. Delete, recycle bin. Yuk, teman-teman boleh buka VS Code-nya dan masukin lesson yang 2 ya. Nah, kita kerjakan labirin.py. Yuk, 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 yuk. Reza boleh dibuka. Tadi Reza udah bisa from Game import asterik. Coba dijalanin Reza. From Game import asteriknya di nomor 3-nya dihapus dulu aja nomor 3-nya. Baris 3 dihapus dulu. Nah, coba jalanin. Ah, udah ada nih, udah ada. Sip, udah aman. Halo, Game. Oke, sip, udah bisa berarti punya Reza. Oke. Coba kalau Jose sebut coba namanya from Game import bintang bisa gak? Kamu ke baris 2 Jose, enter. Oh, nggak apa-apa, dihapus juga nggak apa-apa ya udah. Dihapus juga nggak apa-apa. From Game import bintang tulis. From Game import bintang. Oke, Glenn gimana Glenn? Udah install modulnya belum Glenn? Algonova. Belum kok di mana itu. Oh, itu ada tulisannya. Coba di close dulu Glenn. VS Code-nya di close terus buka lagi Glenn. Teman-teman bisa VS Code-nya Buka dibuka. Ya, buka 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 ulang VS Visual Code-nya. Studio teh Kak. Ya, buka lagi ya di Oh, situ. Coba dijalanin. Oke, punyanya Jose. Oke, udah ada hello ya. Kalau udah ada hello from the Pie Game berarti udah harusnya it it must be okay, teman-teman ya. Harusnya dia bakal baik-baik aja. Nah, itu di sebelah kanan sebenarnya ada Copilot juga, teman-teman ya. Copilot itu buat teman-teman mau nanya-nanya AI.
Itu yang punyanya Jose ada tuh Welcome to Copilot. Nah, itu bisa di ini. Ini Jose mau pilih temanya ini Jose ya. Mau temanya emang pilih tema ini. Masukannya itu full hitam semua punya Jose. Bisa diganti-ganti kalau mau ya. Ada di setting di pojok kiri bawah tuh yang gambar apa gear. Nah, bisa diganti temanya. Misalnya mau warna putih atau gimana. Nah, bisa diklik itu terus ganti aja tema. Tergantung sama sukaan teman-teman aja. Mana punya Glenn. Nah, coba Glenn. Coba di close Glenn. Nah, Glenn yang perlu kan adalah Glenn boleh lihat share screen Glenn. Udah lihat share screen belum Glenn? Udah lihat? Udah nggak? Nah, Glenn klik ini, extension. Terus cari namanya Algo Python. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Terus kamu install. Kamu klik tulisan install. Nih aku udah install, jadinya dia cuma disable aja. Algo Python. Nah, itu dia. Sip, install. Nah, nanti dia akan minta trust. Oke, trust. Di trust aja dulu. Oke, kita tunggu Glenn dulu biar bisa bareng-bareng. Yuk, dimasukin Glenn akun algonya. Di login, dimasukin aja akun algonya. Nah, pilih lesson sekarang. Yang dua-dua, terus pilih yang PSG ya. PSG nomor satu berarti. Oke, yes. Nanti install aja tuh, install. Glenn, install tuh yang tulisan bawah. Kamu klik install aja. Oke, tunggu. Coba sambil ke file Glenn, sambil ke filenya. Kamu klik yang pojok kiri atas tuh yang ada gambar dua file numpuk itu. Yang kiri, kiri, kiri. Bukan itu. Ada gambar, nah itu dia. Yes. Kamu klik labirin. Nah, coba ketikkan sesuatu di sini. Oh, ini kayaknya belum ada Python belum terinstall sepertinya nih. Coba print apa? Print hello world. Coba print hello world. Oke, coba jalanin. Coba ke terminal, klik terminal, Glenn. Oke, kamu pakai Git Bash ya. Oke, coba jalanin lagi. Diklik run lagi, Glenn. Coba boleh diganti ininya gak, Glenn? Bash-nya kamu ganti. Itu tulisan bash. Coba aku, coba bentar ya, Glenn. Oke, coba aku request remote control tuh. Coba kamu accept deh. Oke, sebentar. Oh, kamu Python ada banyak ya. Coba pakai yang global dulu aja. Oke, ini bash-nya dia. Dulu, start debugging. Nah, udah muncul ya, hello world. Sip. Nah, coba sekarang aku tambahin dulu ya. Misalkan from Pygame import bintang. Oh, Python was not found. Run without arguments, disable shortcut from settings apps. Oke, jadi sebenarnya katanya Python-nya belum terinstall nih, punya Glenn ya. Coba aku ketik Python version. Nah, belum ada nih, belum ditemukan. Jadi Glenn bisa install dulu nih. Bisa kebuka Microsoft Store dan install Python. Glenn, coba kamu buka Microsoft Store dulu ya.
Nah, udah. Coba buka. Kamu buka itu, aku udah uncontrol. Glenn bisa cari Microsoft Store di Windows itu. Terus install Pygame. Pygame, sorry, install Python. Jadi Pythonnya belum ada nih katanya di sini. Yang versi berapa, Kak? Hmm? Yang mana aja? Yang versi Yang terbaru aja. 9. Yang terbaru aja. Yang ada di Microsoft Store. Oke, sambil nunggu kita start dulu ya. Sambil nunggu Glenn, kita langsung dulu aja. Ntar Glenn bisa ikutin lagi. Ntar kalau ketinggalan, ntar bisa langsung kopikan aja. Sip, teman-teman, kita langsung ngoding aja ya, teman-teman, ya, untuk pertemuan sekarang. Jadi objektif kita akan buatin game ya, teman-teman ya. Oke, pertama-tama yang perlu kita siapin apa aja? Tentunya kita perlu Pygame, teman-teman semua. Maka kita importkan from Pygame, import Asterix. Dari Pygame kita import bintang, terus kita buat kelas, teman-teman, namanya Game Sprite. Yang kita ambil super kelasnya dari atau orang tua dari sprite dot sprite. Jadi s-nya kecil yang pertama, s-nya besar teman-teman. Ketik dua, terus kita buat function di sini. Def init ya, sorry. Nah enaknya tuh kalau di VS Code kalau kita kayak gini, kita buat init, dia langsung dibuatin template teman-teman. Nah di sini groupsnya kita ganti, kita nggak pakai groups, kita pakai apa aja? Kita set, kita punya player image, terus juga kita punya player X, terus juga kita punya player Y, terus apa lagi? Kita punya size X, serta kita juga punya size Y ya. Nah, terus juga di sini kita set juga teman-teman. Di sini kita nggak pakai super, tapi kita menggunakan apa? Sprite.sprite sesuai sama yang di atas dot .init. Nah, baru dot .initnya kita rujuk kepada si self. Lalu di sini kita buat self.image, teman-teman. Self.image. Dengan transform, kita transformasikan scale-nya dengan apa? Dengan si image.load ya. Image.load, kita load image-nya. Isinya siapa? Ada player image, gambar si playernya sendiri, itu player image. Lalu juga di sini kita setkan juga sih ada size X, ukuran si X, dan juga ukuran si Y. Oke, sampai sini, teman-teman ya. Bisa diketikkan dulu aja. Ini yang kalian aja. Nah, ini dia. Udah jadi. Nah, sekarang kita lanjutin lagi buat self yang selanjutnya, teman-teman. Punya apa lagi kita? Punya self dot rectangle ya. Rectangle sama dengan self dot image dot get rectangle, teman-teman. Kita dapetin rectangle ya. Parenthesis, jangan lupa satu metode. Terus juga di sini self dot rectangle sama dengan dot x ya. Sekarang kita buat dot x dulu. Buat yang x-nya, dia itu merujuk pada dia itu akan nyimpen nilai dari si player x. Dan juga untuk self dot player, yang aku pisah aja biar lebih enak. Rectangle y, dia akan menyimpan dari si player si yang y. Nah ini dia. Seperti ini teman-teman ya, bisa diikutin ya. Oke, Glenn gimana Glenn? Udah terinstall belum? Masih masih diinstal kok belum kelar. Oh belum kelar. Oke, tunggu Eh, dulu aja. ini barusan selesai nih. Oh, udah selesai. Oke, kalau udah selesai coba boleh tolong di close lagi deh. Di close lagi itunya VS Code-nya terus buka lagi. Coba Glenn boleh ini nggak? Share-nya full screen nggak? Jadi share-nya nggak cuman VS Code aja, tapi share semuanya, semua layarnya, yang full layar. Biar aku bisa tahu karena ada perintah yang akan dibuka dulu nih di sini. Bentar. Nah, coba aku pinjam ini lagi ya. Aku minta ini lagi, request lagi. Oke, coba ini diklik. Kita cari namanya CMD. Coba kita cek kira-kira udah terinstall atau belum nih? Python version. Oke, udah ada ya. Python udah ada ini baru baru terinstall Python 3.13.7.
Coba kita cek dulu biar langsung ada modulnya juga di sini, pip list. Oke, belum ada. Kita install lagi sekarang pip. Ini cara install modul gini teman-teman ya, pip install pygame. Oke, enter. Kita tunggu dulu aja punya Glenn. Installing collected package pygame. Oke, successfully. Nah, sekarang kalau di pip list harusnya udah ada nih. Udah ada ya, pygame udah ada. Oke, ini bisa di close. Coba ini aku cek dulu ya. Pelajaran 22. Oke. Nah, di sini coba dihapus dulu. Jalanin. 3.13.7 Microsoft Store. Oke, coba dijalanin lagi. Hmm. Di sini terminal ininya kok nggak ada ya? Oh, tapi udah muncul ya? Oke, Hello from Pygame Community. Oh, bisa sampai sini. Oke, ini udah ada sih. Punya gue yang agak beda. Di sini pakai bash. Tapi harusnya aman sih ya. Oke, bisa dilanjut aja Glenn. Coba Glenn. Oke, dilanjut dulu aja ya. Oke, dilanjut dulu aja. Ikutin share screenku teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, tadi udah sampai sini. Function di sini. Mungkin tadi yang masih ketinggalan bisa langsung copy ini aja. Aku kirim di chat. Itu dia codingannya ya. Bisa dikopikan yang masih ketinggalan tadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita buat function namanya reset ya. Buat nge-reset. Dev reset. Ada si self teman-teman. Terus juga di sini ada apa aja? Ada window, ada clip. Oke. Terus kita di sini isinya ada self.image yaitu isinya dari si gambar itu sendiri. Oke, self.image. Terus juga kasih koma. Set juga self.rectangle x sama self.rectangle y. Nah, di sini kita buat beberapa teman-teman ya. Nah, jangan nggak usah khawatir kalau misalnya window-nya di sini ada problems ya. It's not defined dia bilang. Nggak apa-apa. Nanti kita coba define di bagian bawah teman-teman semua ya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita perlu ngapain lagi? Nah, sekarang kita perlu buatin namanya kelas namanya baru lagi ya. Sekarang namanya player, teman-teman. Kelas namanya player, kita buat player. Parentnya siapa sih? Game Sprite. Isinya apa? Pertama ada dev init tentunya. Di sini dia langsung define semuanya, teman-teman ya. Ada saya player image, player X, player Y, size X, size Y. Jadi dia ngikutin yang di atas. Tapi di sini kita punya tambahan lagi, teman-teman ya. Kita punya sekarang baru namanya player X speed. Punya juga kita sekarang namanya player Y speed. Player Y speed. Jadi punya speed buat si X sama si Y, teman-teman semua. Terus kita supernya kita ganti dengan pairnya, yaitu si game sprite ya. Game sprite, dot init, player image, dot init di sini player image kita ganti jadi tambahin dulu ya. Awalnya pakai self dulu. Self, player image, player X, player Y, size X, size Y di sini. Lalu habis itu kita ngapain lagi? Kita tambahkan sekarang speednya, teman-teman semua. Self.x underscore speed. Nah, jadi kita set nih si speed X-nya teman-teman semua. Ya, disimpan di player X speed. Sekarang self.y speed.
Dia disimpan di dalam player Y speed. Nah, jadi buat seperti ini, teman-teman semua ya. Oke, udah jadi seperti ini. Sekarang kita buat satu function lagi untuk si kelas. Nah, jadi kita di sini akan punya dua kelas, teman-teman ya. Kita punya kelas namanya game sprite dan juga player. Player itu buat player kita sendiri. Di sini kita punya namanya satu lagi adalah dev update. Isinya siapa? Self juga. Sini dia akan ada apa aja? Dia akan menambahkan rectangle x-nya plus sama dengan self.xSpeed. Jadi dia akan menambahkan si rectangle x ini dengan speed dari si x. Karena kita punya self.rectangle.y plus sorry plus sama dengan di sini adanya si self.y underscore speed. Oke, sampai sini teman-teman ya. Coba sampai sini gimana? Pastikan teman-teman di sini harusnya problemnya cuma satu. Nah, di sini nggak perlu dijalanin ya. Ini aku tadi ngetes doang, tapi so far udah aman di sini. Karena di sini nggak ada yang muncul karena kita masih kelas dan nggak ada yang dipanggil ya. Pastikan di sini yang muncul problem cuma satu. Itu udah benar berarti. Coba aku cek satu-satu. Oke, coba diketikin dulu. Oke, Jose, good. Reza, boleh share dulu nih. Coba Glenn, ke bagian problems deh Glenn. Ke bagian problems. Ya, dan coba aku note di resolve. Oke, tadi sih outputnya udah ada ya. Harusnya sih bakal aman-aman aja sih harusnya. Coba kalau dijalanin Glenn, diklik run coba. Diklik run code, run code. Ah, run Python ya. Run Python, file in terminal lah itu dia. Nah, biar pakai Python. Nah, di sini baru muncul ya. Module name Pygame. Oke, langsung install di sini. Tulis pip install di bawahnya, Glenn, di bawah di terminalnya. Tulis pip install Pygame. Enter. Create. Apa nih? Oke, create aja. Yes. Nah, pilih yang ya itu aja. Oke, bisa ditunggu dulu aja. Coba di run lagi, Glenn. Coba pilih ini Glenn. Coba pilih kamu ke 3.13.7, 3.13.7 virtual env itu. Nah, itu dia ya, diklik. Ya, terus pilih pilih diklik aja yang paling atas. Paling atas diklik paling atasnya. Yes, diklik aja. Terus pilih yang Windows. Pilih yang Windows, mana Windows? Windows Store. Coba aku take kontrol lagi ya, sebentar. Oke, ini terminal aja. Ya.
Oke, ini maaf gamenya nggak ada ya di sini ya. Coba pakai yang tadi, pakai yang lain, jadi 13.7, pakai Windows Store. Pakai is not defined. Oke, tadi itu pakai yang mana ya? Di sini Microsoft Store, BNV, tapi 3.13.7 yang milik dijalanin lagi, final, hash. Oke, coba pakai itu ya. Oke, thank you Reza. Coba pakai kodenya Reza, bisa gini. Kalau di sini, kok bisa ngopi ini? Kopi dulu, kopi, oh nggak kopi. Bentar ya. Harusnya sih tadi udah muncul di sini ya. Ini kamu pakai yang pakai Python yang biasa, Python version global aja. Package 261. Pip 3 install Pygame doang harus satisfied. Pokoknya di aja deh. Di iklan saya. Hmm, oke, jadi kirim terminal. Oke, di sini kita install Pygame di sini. Nah, oke. Pokoknya bisa ya di virtual INV. Mau dijalanin. Oke, sip, udah bisa nih. Jadi lanjutin ya. Nanti Pygame udah hilang semua. Oke, sip. Jadi gitu. Oke, pas banget teman-teman ya. Kita istirahat dulu aja teman-teman semua. Ini tadi punya Niagan udah bisa juga. Ntar tinggal dilanjutin lagi aja. Kita istirahat dulu sampai jam 4.25 teman-teman semua ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutin lagi untuk kelas kita. Sip, itu aja dulu teman-teman. Terima kasih.
Sampai jumpa di jam 4.25 ya, teman-teman semua. Selamat istirahat. Oke, kita em, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutin presentasinya dulu aja. Teman-teman ya, kita jadi selesai dulu presentasinya. Oke, aku izin share screen dulu. Teman-teman semua, kita lanjutin dulu terkait presentasinya ya.
Betul. Oke, kita lanjut dulu tuh, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menyempurnakan permainan ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mainin game ya, dan kita akan buat lebih menarik di sini. Tapi harus ada yang kita tambahin dulu ke dalam game ya. Apa sih kira-kira? So, untuk game yang tadi barusan kita buat, sebenarnya itu dia tuh masih belum ada interaksi dengan pengguna ya. Jadi pemainnya tidak bergerak. Kita akan coba kita akan coba buat perbaiki ini. So, di sini kita ada topik baru, teman-teman, namanya gerakan sprite ya. Nah, di sini dia kita buat pergerakan ke atas ya. Nah, gimana sih cara kita buat gerakan pemain nih? Kayak contoh, si sprite-nya bisa ke atas, bisa ke kanan, ke kiri, kita akan coba buat di sini. So, teman-teman, jadi pemain itu bergerak secara perlahan, secara horizontal, dan juga tetapi dengan cepat bergerak secara vertikal ya. Nah, gimana sih cara kita mengukur properti ini dalam program? Nah, di sini kita punya namanya kecepatan gerakan, teman-teman ya. Kecepatan merupakan parameter yang menentukan kecepatan di mana koordinat tuh pemain itu berubah. Sekarang gimana sih cara kita bisa membedakan gerakan ke atas dari gerakan ke kanan? Koordinat mana yang kira-kira berubah pada kasus pertama serta gimana caranya yang kedua? So, teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, kita punya arah gerakan. Ada yang kalau misalnya ke atas berarti dia mainnya di sumbu Y, kalau sumbu ke kanan kiri namanya sumbu X ya. Harusnya udah pada tahu ya, teman-teman ya. Tapi dengan aturan matematika, teman-teman ya. Jadi ada sumbu X dan ada juga sumbu Y di sini, teman-teman semua. Nah, dalam kasus pertama, jadi di sini hanya koordinat sumbu Y yang berubah untuk pemain. Di sini kecepatan pada sumbu X dalam hal ini adalah nol, yaitu kecepatan pada sumbu Y berbeda dari nol. Dan dalam kasus kedua, di sini hanya koordinat sumbu X yang berubah untuk pemain dan juga kecepatan sumbu Y itu sendiri ya, berubah. Jadi di sini untuk kasus kedua, kalau misalnya kita bergerak ke tadi, kalau misalnya satu arah doang, misalnya ke X doang, maka X doang yang berubah, Y-nya nggak berubah. Kalau misalnya kita bergeraknya ke atas, ya udah ke atas doang berarti ya sumbu Y-nya doang yang berubah, sumbu X-nya enggak. Lalu kalau teman-teman lihat ya, di sini ada juga yang pergerakannya menyerong. Kalau menyerong tuh gimana sih? Kalau menyerong berarti kita menggunakan perpaduan, teman-teman ya. Nyerong nih, kita lihat di sini. Nah, ini nyerong berarti itu perpaduan antara sumbu X sama sumbu Y. Contoh di sini antara sumbu X misalkan di sini 3, di sini juga 3, let's say ya, Y-nya. Jadi gerakannya bisa dibilang 3,3. Terus misalkan di sini, ini dia pertemuan 5 sama 5 ya. Di sini 5, di sini juga 5. Jadi di sini ada 5,5. Jadi dia gerakan jadi nyerong, teman-teman ya. Soalnya sama aturan ini. Nah, dalam hal ini, kedua koordinat pemain itu akan berubah ya. Dan kecepatan pada sumbu X dan juga sumbu Y itu berbeda dari nol. Nah, di sini juga ada pergerakan pemain ya. Di sini ada banyak parameter ya. Kira-kira berapa banyak parameter sih yang perlu kita tambahin ke kelas untuk kita implementasikan gerakan pada kedua sumbu. Nah, jadi di kelas tempat bermain akan menjadi turunannya ya. So, kita perlu nambahin dua parameter, teman-teman. Kita perlu kecepatan pada sumbu X dan juga kecepatan pada sumbu Y. Nah, terus bisa gak sih kita nambahin parameter ini ke kelas GameSprite dan mengapa? So, kita nggak bisa nambahin ini ke GameSprite, teman-teman ya. Karena kita tidak bisa hanya menambahkan parameter ini ke kelas GameSprite, karena dalam hal ini Dinding juga akan memiliki parameter kecepatan. Kita kan pengennya si Dinding itu diem doang ya, yang bergerak tuh cuma karakter aja. Makanya kita nggak bisa taruh kecepatan tuh di bagian GameSprite. So, kita harus pecah, kita harus buat kelas baru namanya pemain ya, yang barusan kita buat tadi, player. Nah, di sini dia itu akan memiliki properti yang sama dengan GameSprite, serta properti baru ya, yaitu kecepatan, gerakan ya secara vertikal dan juga horizontal ya. Gimana cara ngelakuinnya? Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih di sini adalah konsep inheritance teman-teman ya. Jadi pertama-tama yang paling eh, apa parent-nya atau bahasa itu mungkin grandparent ya. Di sini tuh adalah si superclass sendiri, si Pygame ya. Pygame dia ke game sprite, jadi dia menawariskan properti ini juga metode. Jadi si game sprite sekarang punya properti metode dan juga tambahan properti metode baru. Habis itu kelas pemain atau asli, habis itu si player ya juga punya properti dan metode awalnya, cuman gara-gara dapat supply dari game sprite, dapat dari superclass juga dapat, sehingga dia punya dua sekarang. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kelas turunan dari game sprite di sini kita perlu membuat kelas penerus dari game sprite teman-teman dan juga menambahkan properti baru ke dalamnya. Nah, di sini kita akan tulis kelas bersama di papan tulis dengan menggunakan diagram di bawah ini ya. Kita akan coba buat kelas dan juga indikasi kelas induk, buat constructor kelas penerus dengan semua parameter kelas induk dan juga parameter baru, serta memanggil constructor kelas induk dengan semua parameter kelas induk dan juga menambahkan parameter yang baru. Nah, di sini kita juga akan mencoba untuk mengisi kekosongan dalam program ya, teman-teman semua ya. Kita punya contoh di sini kita set class player, masukin aja nama playernya apa, dan nanti di sini kita buat ellipsisnya. Kurang lebih seperti ini. Dan nanti kita buat pergerakan pemain ya. Mungkin karena ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke bawah.
Nah, di sini kita akan ada juga looping, teman-teman ya. Looping itu buat dia ngecek kira-kira game itu tetap berjalan atau enggak. Jadi ketika game berjalan, dia akan menampilkan jendela untuk latar dan latar belakangnya. Dia juga akan perbarui koordinat pemain sprite dan juga menampilkan pemain sprite. Tapi kalau game udah nggak berjalan, ya udah, dia harusnya stop ya. Nggak ada menampilkan apa-apa. Dan tampilan sprite itu dia terjadi di loop game, teman-teman ya. Dan oleh karena itu perubahan koordinat terjadi sekali selama berlalunya loop game. Jadi kita perlu lihat ya, lebih dekat proses perubahan koordinat pemain tersebut. Nah, contoh di sini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman lihat, di sini kita punya posisi awal, itu di sini, posisi satu dia tuh agak berpindah, posisi dua dia pindah di sini koordinatnya macam-macam ya. Dan posisi tiga, empat, dan seterusnya dia tuh ada perpindahan. Either dia kecepatan atau mungkin koordinat teman-teman ya. Sesuai sama di gambar di sini ya. So, di sini bisa dibilang tuh dia tuh koordinat gerakan berubah tergantung pada nilai kecepatan juga ya. Nah, jadi, oke, oke, maaf. Nah, di sini pergerakan pemain itu sendiri, dia itu ditambahkan dengan ini ya teman-teman ya. Kita punya rectangle X, rectangle Y. Kita ada buat ini juga tadi, satu rectangle X di bagian function update. Jadi dia itu akan menyimpan nilai dari speed atau dari kecepatan teman-teman ya. Dan juga rectangle Y dia akan menyimpan speed dari si Y. Nah, di sini juga metode update teman-teman semua ya. Kita punya update juga di sini di bagian sini. Apa aja yang perlu kita tambahin? Ntar di sini akan ngecek juga kira-kira di update tuh apa aja sih. Apakah game tetap berjalan? Oh, jika iya, maka dia akan nampilkan jendela di latar belakang, terus juga dia akan memberi koordinat pemain dari sprite, serta menampilkan pemain sprite. Sampai dia update dan juga melakukan reset ya. Terus looping lagi sampai dia jawabannya tidak. Jika tidak, dia akan keluar. Nah, ada juga di sini kelas anak atau child dari game sprite, teman-teman ya. Kita set di sini kelas player namanya game sprite tadi. Kita create function update di sini untuk dia mengubah koordinat X ke nilai kecepatan sumbu X dan juga mengubah koordinat Y ke nilai kecepatan sumbu Y tersebut. Jadi ada sumbu X dan juga sumbu Y, teman-teman ya, seperti yang dibilang tadi. Nah, lalu untuk pergerakan pemain, teman-teman, di sini dia akan ada perubahan koordinat ya, yang tergantung pada kecepatan di program ya, pada titik manakah kecepatan dan juga gerakan harus terjadi, dan peristiwa apa yang menyebabkan aksi itu. Nah, di sini kita akan ada trigger namanya pakai tombol ya. Ketika tekan tombol, dia harus ada perubahan. Nah, so teman-teman, seperti yang tadi aku bilang tadi, salah satunya adalah kita punya namanya event.get etype.quit ya. Ini ketika kita tutup jendela, dia akan quit. Nah, jadi maksudnya adalah itu ya, ketika tipenya adalah sama dengan quit, maksudnya ketika kita klik close, maka dia harus run menjadi false. Nah, sekarang kita akan coba buat bikin trigger baru. So, di sini dibilang setiap acara itu memiliki kode numerika sendiri ya. Nah, untuk mengetahui misalnya event yang terjadi masuk jenis yang kita butuhkan, misalnya keystroke, kita perlu membandingkan kode event terjadi dengan kode event yang dibutuhkan. Nah, kita perlu cari tahu di sini, dan untuk kenyamanan pemrogram, pengembang pustaka, Pygame telah membuat lebih dari 100 konstanta ya untuk menyimpan semua peristiwa. Konstanta memiliki nama yang mudah diingat dan juga dimuat di dalam memori pustaka terhubung. Contohnya adalah tadi quit ya, quit buat kita nge-close. Nah, ada juga di sini kalau kita udah import nih si Pygame, kita print quit pasti akan keluar suatu nilai. Contohnya di sini 12 ya. Tapi kalau kita nggak import, kita print quit doang pasti error ya, karena ya quitnya di sini nggak ada nilainya. Kecuali mungkin quitnya kita jadiin variabel atau mungkin kita jadikan string baru dia keluar. Nah, di sini ada jenis acara mungkin yang bakal sering digunakan, ada quit buat dia tutup aplikasi, key up, key down untuk dia menekan tombol pada keyboard, key up buat dia membatalkan tombol pada keyboard, ada mouse button down untuk menekan tombol mouse, dan juga mouse button up untuk kita membatalkan tombol mouse tersebut. Nah, di sini beberapa peristiwa atribut tambahan juga ada di bagian dokumentasi resmi, teman-teman ya. Cuma di sini teman-teman bisa ekspor lagi, bisa baca-baca lagi, ada banyak. Cuma yang untuk kita gunakan buat sekarang adalah ini aja udah cukup ya. Quit, key up, key down, key left, key right, nah itu dia. Dan ada juga jenis acara dan juga jenis kunci lain ya. Kita bisa cek juga di bagian situs resmi dari Pygame sendiri. Contoh nanti di sini kita bilang nih, jika tidak untuk setiap acara dari satu acara, jika acara adalah klik tombol pada tutup jendela, hentikan loop game. Jika tidak, jika acara adalah menekan tombol. Contoh, kalau key-nya up gitu ya, maka dia naik gitu, teman-teman ya, dia harusnya naik. Nah, di sini dijelasin bahwa tanda minus itu nunjukin bahwa pemain itu bergerak melawan arah sumbu ya, jadi dia melawan arah sumbu tersebut. Nah, ketika segera setelah tombol up ditekan, kecepatan pemain menjadi -5. Dan oleh karena itu, loop game mereka akan menggeser 5 piksel ke atas. Jadi dia akan nggak geser 5 piksel ke atas, teman-teman ya. Nah, apakah gerakan ke atas ini berhenti setelah pengguna melepaskan kunci? Nah, ini ya. Jadi, teman-teman di sini, dalam implementasinya, gerakan seperti itu setelah satu penekanan tombol akan berlangsung tanpa batas ya. Makanya setelah penggunaan melepaskan kunci, kita harus mengubah kecepatannya juga. Nah, contoh di sini ntar ada untuk beberapa key yang kita buat ya.
Jika kita tekan tombol, jika dia up, maka dia minus 5. Kalau misalkan dia jika tidak, nah di sini kalau misalnya dia nggak neken, maka kita set di sini 0 ya. Tapi ketika kita neken, jadi minus 5, jadi dia berpindah. So, untuk struktur di sini kita ada loop game, kita set while run di sini buat ketika jalan. Untuk menangani event di sini ada namanya E-type, misalkan quit, key down, key up, key left, key right. Latar belakang kita menggunakan window.bleed ya. Tentunya di sini window.bleed kita set back misalnya di sini 0,0 untuk positionnya. Lalu untuk penempatan semua layer di objek kita menggunakan player.reset buat ngereset. Ada juga w1.reset di sini. Untuk aktifkan gerakan di sini kita punya player.update ya untuk mengupdate dari player tersebut. Serta ada juga penundaan teman-teman ya di time.delay ya untuk dia mendelaykan si program tersebut kita delay. Serta untuk memperoleh layar kita punya namanya display.update. Itu dia. Jadi itu ya teman-teman ya untuk yang hal yang akan kita coba coding lagi. Kita akan selesaikan materinya untuk hari ini ya codingannya. Kita akan program fungsionalitas baru untuk game kita untuk terkait namanya pergerakan tokoh utama. Itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut ke tugasnya lagi. Any question? Oke, nggak ada ya. Cek kalau nggak ada langsung aja teman-teman kita lanjutin lagi untuk VS Code-nya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, boleh share screen lagi teman-teman semua biar kita lanjut lagi gamenya. Oke, tadi udah sampai sini. Oke, sekarang let's go kita lanjutin lagi. Nah, tadi udah sampai kelas player ya teman-teman ya. Sekarang kita buat lagi namanya apa? Buat lebarnya. Win width. Kita buat variabel. Jadi di sini kita buat window-nya 700. Juga tingginya win height. Kita set di 500. Dan juga kita set di sini display dot set caption. Kita set captionnya sebagai apa? Sebagai maze game gitu ya. Maze game nama gamenya. Dan juga namanya maze game Pac-Man ya, sesuai sama nama gamenya yang kita buat. Kita set di sini window sama dengan display dot set mode buat dia nampilin modenya set mode set mode. Nah, ini dia set mode. Kita set modenya dengan lebar win width dan juga dengan tinggi win height. Dia kayak udah kita atur dan juga warna background ya. Mungkin kita pakai default dulu aja. Background kita pakai ini ya. 119. Ini bebas ya mau warna apa aja. 10,223. Lalu di sini kita buat variabel buat menyimpan nilai wall-nya ya. W1 sama dengan. Nah, di sini kita perlu install salah satu ini teman-teman ya. Ntar aku contohin di sini. Sprite. Nah, mungkin dari sekarang teman-teman boleh lihat share screen dulu lagi ya. Ini aku contohin caranya gimana. Nah, nanti kita di sini akan download teman-teman beberapa hal yang dibutuhkan yaitu reference solutions di sini atau gambar-gambarnya. Teman-teman bisa klik link yang aku kirim di Zoom ini. Bisa ke sini semua. Bisa diklik ya linknya. Reza, Jose, Glenn, bisa diklik linknya yang barusan aku kirim. Itu isinya adalah konten untuk gambarnya. Dimana kita akan nambahin itu semua ya. Oke, Glenn sudah, Jose sudah ke sana, dan juga Reza, kita lakuin bareng-bareng ya. Karena kalau nggak lakuin bareng-bareng, nanti takutnya teman-teman jadi bingung nih. Cara ngelakuinnya gimana. Jadi boleh di-pause dulu aja ngodingnya. Nah, kalau udah teman-teman, kita klik bagian ini, yang bagian ada V-nya, Reference Solution, terus kita pilih download. Jadi kita download secara keseluruhan teman-teman semua ya. Nah, ntar dia ada tulisan zipping. Di download file teman-teman semuanya yang aku kirimin. Kayak punyanya Jose sama Reza ini nih. Apa namanya? Layarnya belum berganti. Masih masih VS Code ya. Ini kita tunggu aja zipping. Nanti dia akan memberikan kita alamat buat kita nyimpan filenya ya teman-teman semua. Ini agak lama nih. Oke, aku nggak usah. Nah, nanti kalau udah terinstall teman-teman, nanti kurang lebih dia seperti ini. Teman-teman taruh aja, mau taruh mana bebas. Nah, nanti dia kurang lebih bentuknya seperti ini, teman-teman, Reference Solution 6L3. Teman-teman boleh ekstrak ya. Ini klik kanan, terus pilih Extract All. Kita ekstrak.
Ini aku ekstrak. Ya, diekstrak teman-teman semua. Diekstrak gambarnya. Kalau udah diekstrak semua, udah dibuka semua. Nah, oke, coba Jose udah diekstrak belum? Ekstrak dulu di yang bukunya kamu klik kanan, terus ekstrak Jose. Tadi punya Jose udah muncul kan tuh yang bukunya. Coba kamu ke ekspor lagi deh Jose. Atau enggak? Oke, bisa gak? Nah, yang situ, yes, baik lagi. Nah, itu yang buku kamu klik kanan. Yang buku di bawah tuh, Reference Solution M6L3. Ya, klik kanan. Oke. Pilih ekstrak. Ekstrak, ya klik kanan. Pilih ekstrak here. Nah, ekstrak here aja. Ekstrak here. Nah, tuh klik Reference Solution M6L3 yang folder baru dibuat. Oke, sip. Udah sampai sini. Sebentar dulu. Kalian udah sampai sini juga. Oke, yang penting foldernya dibuka semua. Teman-teman, isinya udah kelihatan ya gambarnya. Punya Reza mana nih? Punya Reza masih VS Code. Oke. Jadi, ini teman-teman isinya ya. Nah, terus gimana lagi Kak kalau udah kayak gini? Nah, caranya teman-teman kita bisa minimize dulu aja window-nya. Atau mungkin mau ditaruh di split juga boleh. Misalnya mau di split ini ya. Misalkan mau ditaruh sini, terus misalkan di sebelah sini ini juga boleh. Dibuat seperti ini, dipisah dulu. Nah, terus kita, apalagi yang kita lakuin teman-teman, kita ambil semuanya dari sini. Kita Ctrl A. Nah, ini udah ke-select semuanya ya. Terus kita tarik, teman-teman, kita drag pakai mouse. Dari, terus taruhnya di sini, persis di sini, teman-teman ya. Di sini, jangan ditaruh di sini. Jangan ditaruh di sini juga, jangan ditaruh di sini. Tapi taruhnya benar-benar di baris ini nih, di garis yang kosong ini nih. Terus kalau udah kita lepas aja. Nah, dia langsung masukin semua filenya. Nah, ini cukup krusial ya, karena nanti kita akan pakai gambar ini semua. Nah, itu punya Jose udah juga, boleh dilakuin pemindahan Jose. Bisa juga misalnya mau di copy juga boleh, teman-teman. Oke, punya Jose udah masuk semua. Very good, Jose. Glenn gimana Glenn? Sudah? Oke, Glenn juga udah. Lalu punyanya Reza gimana Reza nih? Reza share screen-nya hilang nih. Ini karena connection. Ya, kalau udah, teman-teman, kita bisa lanjutin lagi ya. Nah, kita tadi buat ya game sprite-nya macam-macam. Nah, di sini karena berhubung waktu, teman-teman ya. Jadi di sini aku akan kopikan bagian loopingnya, teman-teman. Jadi aku buatin sampai W1 di sini. Yaitu di sini akan isinya apa aja sih? Pertama isinya sih platform.png ya. Jadi kita bisa klik kanan aja, kita copy relative path. Nah, taruh di sini. Kita di sini set untuk lebarnya menggunakan width, width, terus di berapa dibagi dua. Lalu juga dia itu dikurang win width. Ini bagi tiga. Kita set juga win height-nya atau tingginya, dia itu dibagi dengan dua. Dan juga kita set di 300 sama 50. Nah, satu lagi kita buat sekarang namanya adalah W2, teman-teman. W2 sama dengan game sprite juga. Sekarang dia itu menggunakan platform yang vertical, teman-teman. Ini kita klik kanan lagi, pilih yang copy relatif, teman-teman ya. Copy relatif path, jangan copy path, copy relatif path aja. Kalau kalau copy path nanti dia panjang banget jadinya. Dan kadang-kadang nggak kebaca. Jadi mending pakai copy relatif path aja. Karena kan dia di dalam folder yang sama juga. Ini kita taruh, kita set di sini berapa? 370, 100, 50, ini angka ikutin aja, 400. Dan satu lagi adalah kita buat namanya Pacman. Pacman, ini pakai K aja deh, biar nggak ada error ya. Pacman sama dengan, di sini kita pakai kelas namanya player, teman-teman ya. Player, dengan isinya ada si hero ya. Kita klik kanan lagi, copy relative path, masukin ke sini. Oke, dengan apa aja di sini? Kalau hero tuh hero. Sorry, player. Player image, player X ada di 5. Lalu juga player Y-nya ada di win height, dikurangin dengan 80. Juga dia 80 di sininya.
apa bahasanya ya itu dia, terus juga sizingnya di 00. Oke, udah seperti ini teman-teman semua. Oh ini ada kesalahan nih, pakai koma ya. Ya jangan pakai titik, pakai koma teman-teman ya. 345. Oke, tuh 2, 3, 4. Oke, udah semua teman-teman ya. Di sini udah kita set semuanya. Ya, sekarang perlu apa lagi? Udah tinggal kita set sekarang run sama dengan true ya. Jadi maksudnya lagi game berjalan dan udah nih sisanya aku akan kopikan aja teman-teman ya karena waktu juga. Seperti ini kita taruh dan jangan lupa W1 W2-nya kita uncomment. Ini sejajarin. Juga sama disejajarin. Nah, udah. Sekarang aku jalanin coba ya. Oh, ada kesalahan nih. Player speed. Type error line 33. Kayaknya aku ada yang kurang nih, teman-teman ya. Sebentar. 33. Speednya kurang. Oh, yes. Kurang satu. Kita set di 80 ya. Ini 80,00. Nah, ini dia. Jalanin. Nah, baru bisa ya. Lihat ya. Nah, udah jadi. Cuman di sini masih tembus ya temboknya ya. Masih belum kita adjust. Cuman so far teman-teman yang kita buat akan seperti ini ya untuk di pembelajaran hari ini semua. Oke, karena waktu juga di sini aku kirimin bagian run ya teman-teman ya. Coba muat ya. Nah, ini dia. Bagian buat si run-nya. Jadi sampai tadi aku ngerjain sampai run sama dengan true dan di sini ada namanya aku jelasin dikit ya terkait namanya si for loop-nya for event.get. Tadi kalau misalnya quit itu jadi buat dia close teman-teman ya jadi false nantinya terus juga ada key down jadi maksudnya kita ngeklik sesuatu di keyboard kalau dia left maka dia akan speednya jadi -5. Kalau misalkan right dia jadi 5. Kalau misalkan up dia jadi -5 juga. Kalau key down dia jadi 5. Ada juga key up. Kalau key up ya kita nggak klik maksudnya jadi nol semua ya. Gitu teman-teman semua. Coba punya Glenn. Udah bener belum tuh? Coba problemnya ada apa tuh Glenn? Oh itu jangan Glenn. Itu udah bener. Jangan dipisah. Yang tadi W1-nya itu sejajarin di situ. Yes. Pokoknya W1-nya itu teman-teman dia itu harus sejajar sama for teman-teman ya. W1, W2, Pacman, display update dia sejajar sama for. Jangan setarain sama while. Itu ada di dalam looping. Ah, udah muncul ya punya Glenn ya. Cuman kok batunya agak beda ya. Batu yang vertikal belum muncul Glenn. Coba kayak ada kesalahan tuh. Yang horizontal belum muncul. Coba di bagian. Nah, tuh kamu platformnya dua-duanya pakainya sama. Yang pertama harusnya pakai platform 2, yang kedua adalah platform V. Nah, itu dia ganti pakai platform V. Tulis tulis juga bisa, nggak usah di ini. Oke, pastikan tulisannya sama. Sip, coba sekarang jalanin. Yang kurang tuh ini Glenn, vertikalnya udah muncul. Cuman horizontalnya belum muncul. Nah, coba Glenn bisa pakai kodeku deh. Ini aku kirim. Bagian untuk di sininya ya. Nah, terus kamu pakai hero-nya juga, pakainya hero tuh hero ya. Jangan pakai pack. Pack kita nanti kita buat ini kita. Buat apa bahasanya? Buat target kita. Jadi karakternya kamu ganti. Nah, itu dia. Kalian bisa kopikan itu dan ganti aja kodenya. Terus playernya ganti hero Glenn ya. Biar sama. Tulis juga boleh sebenarnya kok. Kalau misalkan bisa nulis. Diketik sebenarnya juga nggak masalah teman-teman. Biasanya. Tapi tuh takutnya ada kelebihan spasi atau gimana. Hero.png. Oke.
Coba, biasa udah muncul nih, udah jalan nih. Coba kamu Ctrl C dulu, Glenn. Kayaknya dia udah kebuka. Ctrl C di terminalnya. Ctrl C itu buat force close namanya. Nah, kan udah muncul, di close dulu. Dan ini lagi. Nah, baru muncul ya. Sip. Very good, Glenn. Tadi Glenn pakai warna putih ya untuk backgroundnya ya. Untuk backgroundnya warnanya bebas saja, teman mau pakai apa aja. Oke, good job, Glenn. Sip, nanti kita akan lanjut lagi, teman-teman ya, buat di next lesson. Oke, oke, teman-teman, mungkin untuk pembelajaran hari sampai di sini ya. Kita udah agak overtime juga, teman-teman. Mungkin kita bisa kembali ke kelas dulu. Nanti untuk yang masih belum, itu barusan udah aku provide teman-teman ya. Bisa juga cek di collab teman-teman semua untuk pembelajaran di hari ini. So, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita belajar terkait namanya Maze Game, teman-teman ya. Kita lanjutin modul 6 lesson 2, kita buat Maze Game pertama kita. Nah, di sini nanti teman-teman jangan khawatir, cuman aku harap teman-teman bisa kerjain dulu ya buat yang lesson sekarang. Nah, nanti di next kita akan lanjutin lagi, teman-teman ya. Kita akan buatin dia lebih seru lagi, lebih kompleks lagi. Ntar dia ada musuhnya di next, dan kita buatin lebih interaktif lagi, teman-teman ya, buat di pertemuan berikutnya. Yang penting sekarang kita VS Code udah pada bisa semua, udah bisa jalanin Pygame, udah bisa coding di sana, dan juga bisa memberikan output ya teman-teman ya. Seperti contohnya game Pygame tersebut, si Maze Game. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Ada. Oke. Kalau nggak ada, mungkin sebelum close, boleh dong. Mungkin Glenn deh boleh. Coba Glenn, boleh dong Glenn dirangkum apa aja yang Glenn dapetin di hari ini. Apa aja yang dipelajarin. Boleh dirangkum dong. Buat tadi ada ngebuat main hacknya, terus hmm, ngebuat kode itu ada window, terus ngebuat key-nya supaya bisa jalan karakternya. Mhm. Terus, Tadi tadi kayaknya tadi minat, ngindain apa? Ngindain apa tadi tuh? Gambar-gambar ya tadi ya? iya, Iya, bikin gambar-gambar ya tadi ya. Dan tadi kita udah pelajarin semuanya. Nanti harusnya teman-teman di next pelajaran nanti juga. Teman-teman ini bisa di-save juga. Jangan lupa projectnya buat nanti final project ya. Nanti teman-teman nanti mungkin mungkin beberapa bulan lagi ya. Mungkin feelingku mungkin akhir tahun ya. Aku belum mau cek juga. Coba aku let me cek dulu. Nanti kita ada final project teman-teman ya. Buat graduation dari teman-teman semua. Itu kita akan ada di bulan 11. Nah, bulan November ya. Jadi teman-teman, harapan dariku adalah teman-teman bisa untuk project-project sekarang dikumpulin dulu, di-save-savein semua, biar nanti buat final project teman-teman nggak bingung gitu ya. Nggak dar-dar lah bahasanya. Gitu. Oke, thank you Glenn ya, sudah bantu ngerangkum untuk pelajaran hari ini. Very good banget, Glenn, rangkuman Glenn hari ini. Terima kasih banyak. So, itu aja teman-teman ya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih banyak sudah join di kelas kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Dan nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja. Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat sore. Oke, sama-sama Jose. Sama-sama. juga. Sama-sama teman-teman. Terima Thank kasih you. Kak. Sama-sama.